Halo teman-teman, saat ini kami lagi berada di Tiban Cipta Puri, tepatnya di Kopitiam Pojok 55 yang lokasinya berada di samping Sekolah Cipta Tunapuri. Nah, di lokasi ini tempat parkirnya sangat luas dan untuk keunggulan Kopitiamnya sendiri, Kopitiam ini memiliki free wifi dan suasana nyaman untuk mendukung produktivitas dalam mengerjakan sesuatu, dan kapasitas tempat besar jadi tidak perlu khawatir atas kepadatan dan nggak perlu takut tidak ada tempat duduk. Yang keempat itu memiliki menu makanan dan minuman yang terbaik karena sudah diseleksi atau difilter oleh pemiliknya sendiri. Dan yang kelima itu kebersihan alat makan dan tempat makan tak perlu diragukan karena pemiliknya sendiri yang turun tangan untuk membersihkan dan mengawasi agar tetap higienis. Nah, inilah gambaran dapur dan tempat produksi makanan Kopitiam Pojok 55 ini. Oke, jadi kami akan menjelaskan UMKM yang kami kerjakan, yaitu Kopitiam Pojok 55 yang berada di Batam. Kelompok saya itu terdiri dari saya sendiri, Windra, Winson, Sylvia, Stanley, dan David. Nah, untuk UMKM yang kami kerjakan itu berada di kedai kopi Pojok 55 yang menjual berbagai makanan dan minuman yang memiliki khas dari daerah Tanjung Pinang yang terletak di Ruko Tiban Cipta Puri di samping Sekolah Cipta Tunapuri. Nah, kedai kopi Pojok 55 ini berjualan tidak hanya di tempat melainkan juga melalui aplikasi, yaitu aplikasi Gojek. Next. Nah, jadi di sini kelebihan dari kedai kopi Pojok 55 itu yang pertama adalah menyediakan free wifi yang membuat pelanggan tidak mudah bosan jika berlama-lama di kedai kopi ini. Yang kedua itu kapasitas tempat yang besar karena bangunan yang dimiliki kedai kopi Pojok 55 menggunakan 2 ruko yang membuat pelanggan tidak perlu cemas untuk mencari tempat duduk. Nah, yang ketiga ini daftar makanan dan minuman yang dimiliki oleh kedai ini yang beragam dan memiliki harga-harga yang ramah di dompet, yang sangat cocok pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Dan yang keempat ini memiliki kebersihan yang tinggi karena pelanggan yang sudah selesai menggunakan tempat tersebut langsung dibersihkan dan menerapkan protokol yang ketat. Setiap pegawai wajib menggunakan masker. Kedai kopi ini juga menyediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki kedai tersebut. Oleh sebab itu, pelanggan tak perlu khawatir dengan kebersihan di tempat kedai kopi 55. Nah, yang selanjutnya dari pemilik kedai kopi Pojok 55 ini menyampaikan visi dan misinya. Visi yang dimiliki oleh kedai kopi ini yaitu dapat membuka cabang kedai kopi di berbagai daerah yang ada di Batam. Dan juga mereka berharap bisa menjalin kerjasama dengan orang lain menggunakan sistem franchise. Sedangkan misi yang diterapkan oleh kedai kopi Pojok 55 ini adalah memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Sedangkan misi yang berikutnya itu adalah menyediakan dan merawat tempat makan secara rutin agar pelanggan melakukan repeat order. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Stanley. Oke, berikutnya itu dampak pandemi COVID. Jadi pada saat awal COVID-19, omset penjualan di kedai kopi Pojok 55 itu menurun secara drastis. Dan saat PPKM darurat merupakan masa-masa lumayan sulit untuk pemilik karena para konsumen tidak berani melanggar peraturan pemerintah. Dan juga konsumen tidak melakukan aktivitas seperti pergi ke kantor sehingga hanya sedikit yang duduk di kedai kopi, dan solusi yang yang lakukan adalah menyiapkan makanan yang take away atau makan di rumah. Omset menurun hingga sampai 70%. Promosi. Jadi dalam hal promosi kami melakukan dengan menggunakan TikTok dan YouTube untuk meningkatkan pelanggan dan niat beli. Alasan kami memilih kedua aplikasi tersebut karena kami mau menjangkau target pemasaran di kalangan anak milenial sehingga mereka tahu dan ingat bahwa selain adanya coffee shop juga ada kedai kopi di mana mereka bisa bersantai dan mengerjakan tugas. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada sensation theory. Nah, sensation theory itu termasuk ke teori sensasi. Nah, kebetulan di sini kelompok kami tidak menggunakan metode ini karena kami tidak ingin menciptakan persepsi-persepsi yang buruk terhadap produk ini. Next.
Nah, yang kedua itu ada subliminal message. Subliminal message itu adalah pesan tersembunyi yang disisipkan pada sebuah objek atau media tertentu. Nah, pesan ini bertujuan untuk mempengaruhi pikiran alam bawah sadar para konsumen sebenarnya. Nah, ada metode subliminal message ini yang merupakan pesan yang tersembunyi pada sebuah objek. Nah, jadi kalau untuk di usaha UMKM kita ini, kita tidak menggunakan metode itu karena kami ingin langsung menyampaikan secara fakta atau secara belak-belakan soal hasil dari produksi makanan atau minuman kepada konsumen ini. Next. Nah, kemudian ada attention theory. Nah, ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang tertuju pada suatu objek ataupun juga sekumpulan objek yang memerankan aktivitas, konsentrasi ataupun kesadaran. Jadi di sini kelompok kami menggunakan metode ini karena dengan membuat video attention theory akan membuat orang mudah mengingat dengan produk yang dijual. Nah, dalam video ini juga menggunakan kata-kata yang santai sehingga membuat penonton tidak membosankan. Kemudian di sini kelompok kami juga memvideokan lingkungan sekitar kedai sehingga membuat penonton dapat mudah memvisualisasi tempat kedai kopi 55. Next. Nah, di sini ada stimulus selection factor, itu merupakan suatu bagian dari respons stimuli yang berhubungan langsung dengan kelakuan dalam psikologi. Nah, stimulusnya ini sendiri juga merupakan suatu perubahan lingkungan internal ataupun eksternal yang dapat diketahui. Ketika stimulus dimasukkan ke dalam reseptor sensori, stimulus akan mempengaruhi refleks melalui transduksi stimulus. Nah, jadi di sini kelompok kami menggunakan stimulus faktor ini karena kan yang kami fokuskan lebih pada tempatnya daripada ke produknya. Next. Nah, yang selanjutnya ada interpretation. Ini adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Nah, dalam kasus kami ini, kami tidak menggunakan komunikasi antar dua atau lebih pembicara, melainkan melalui kami sendiri. Next slide. Selanjutnya ada repetisi atau repetition. Ini adalah pengulangan bunyi, suku kata, atau bagian-bagian lain dari kalimat untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Dalam kasus kami ini, kami tidak menggunakan metode repetisi. Karena kami menginginkan sebuah video kami itu yang singkat, jelas, padat, dan langsung to the point. Jika menggunakan repetisi, seperti banyak pengulangan kata itu, kami merasa takut bahwa konsumen kami bakal bosan terhadap konten kami. Selanjutnya. Berikutnya itu conditioned product association. Jadi di sini kami tidak mau menggunakan conditioned product association dikarenakan yang kami fokuskan lebih ke tempatnya, tidak lebih ke produk. Jadi tidak memiliki. Jadi karena di tempat ini itu tidak memiliki perkumpulan, jadi lebih menyukai produk yang sama gitu. Jadi berikutnya itu ada stimulus granulation, yang arti adalah itu kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus yang telah dikenalinya. Karena kedai kopi Pojok 55 ini adalah merupakan makanan khas dari Tanjung Pinang. Jadi tempat ini tuh salah satu contohnya. Karena dari generasi ke generasi itu tuh dapat saling berhubungan satu sama lain. Motivation process. Jadi motivation process adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seorang individu untuk mencapai tujuan yang berarti kedai kopi tersebut ingin membuat sebuah tujuan yang belum dicapainya, seperti kayak membaguskan tempatnya atau memperluaskan tempatnya tersebut. Next. Next.
effective response. Effective response itu kayak apa? Mendengarkan sebuah pendapat dari customer tersebut. Berarti dalam kami itu mengetahui bahwa pemilik kedai kopi tersebut harus mendengarkan dan menghargai respon-respon yang diberikan oleh customer tersebut. Consumer involvement. Consumer involvement itu adalah sama halnya seperti motivasi, keterlibatan juga merupakan keadaan pikiran yang dialami oleh konsumen secara internal, di mana keterlibatan tersebut membuat seseorang menganalisis dan menganalisasi sesuai dengan keputusan yang dibuat. Berarti kedai kopi tersebut ingin membuat sebuah keputusan yang diinginkannya. Itu saja dari kelompok kami yang kita bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, udah ya.